Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi analisis teknikal dan fundamental. Yang pertama ada Muhammad Rafif, yang kedua ada Tia Ayu Marita, dan yang terakhir saya, Ika Oktavia. Analisis teknikal. Analisis teknikal atau technical analysis adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Analisis teknikal mendasarkan diri pada pola-pola pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Apa fungsi analisa teknikal? Yang pertama, untuk mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Analisis teknikal digunakan untuk menganalisis harga berdasar data harga masa lalu. Dengan data tersebut, analisis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Biasanya, trader mengikuti pola yang terjadi. Misalnya, saat harga cenderung naik, trader membuka posisi beli, atau sebaliknya, saat harga cenderung turun, trader membuka posisi jual. Untuk menentukan tren bisa dengan menggunakan tools atau indikator. Yang kedua, untuk membantu memberikan sinyal beli atau jual. Analisis teknikal dapat membantu trader untuk menentukan keputusan jual atau beli. Biasanya menggunakan bantuan indikator. Analisis teknikal klasik atau subjektif. Analisis teknikal klasik adalah analisis dengan mempelajari pola atau pattern dari pergerakan harga saham. Dalam analisis teknikal klasik, yang perlu diperhatikan dan dipelajari yaitu mengenai pola-pola grafik, di mana pergerakan harga saham diidentifikasi dengan pola-pola grafik tertentu. Pola grafik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu reversal pattern atau pembalikan dan continual pattern atau lanjutan. Adanya pola-pola yang terbentuk dalam reversal pattern atau pembalikan yaitu head and shoulder, inverted head and shoulder, double top, double bottom, triple top, rounding bottom. Sedangkan pola-pola yang terbentuk dalam continuation pattern yaitu flag, pennant, triangle, wedge. Analisis teknikal modern. Analisis teknikal modern adalah analisis teknikal yang mempelajari indikator untuk menentukan sinyal beli dan sinyal jual. Contoh analisis teknikal modern adalah stochastic oscillator, RSI, RFI, MACD. Analisis teknikal modern tidak mempelajari pola-pola candlestick. Analisis teknikal modern melihat sinyal beli dan jual murni berdasarkan grafik. Kalau Anda lihat seperti RSI, Moving Average, semuanya adalah murni menggunakan analisis grafik. Analisis teknologi modern lebih mudah dipelajari karena Anda hanya perlu belajar Dutch Cross dan Golden Cross untuk menentukan sinyal beli dan jual. Akan tetapi, analisis teknikal modern kalah akurat kalau digunakan untuk memprediksi saham dibandingkan analisis teknikal klasik. Dalam analisis teknikal klasik, harga akan memberikan sinyal ke pattern sehingga ketika harga saham besok ada indikasi akan jatuh tempo atau rebound, harga saham memberikan konfirmasi. Konfirmasi ini akan tampak dalam bentuk pattern seperti doji, grafik head, and shoulder, dan sebagainya. Sedangkan dalam analisis teknikal modern, indikatorlah yang akan memberikan sinyal ke harga saham. Indikator yang mengendalikan harga saham indikator membentuk golden cross, dan indikator bilang kepada Anda bahwa besok harga akan naik.
Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah teknik analisa yang umumnya digunakan oleh investor untuk membantu keputusan jual beli saham. Artikel ini akan membahas tentang analisis fundamental. Analisis fundamental memiliki beberapa kegunaan di dalam investasi saham, antara lain, yang pertama, mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Dengan mengetahui bagaimana kondisi ekonomi negara, kita dapat mengetahui kapan kita harus berinvestasi. Yang kedua, membantu memilih saham yang baik untuk investasi. Dengan analisis industri dan keuangan perusahaan, kita dapat terhindar dari memiliki perusahaan yang fundamentalnya kurang jelas. Dan yang ketiga, mengetahui harga wajar suatu saham. Analisis fundamental dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Bagaimana cara melakukan analisis fundamental? Di dalam analisis fundamental, kita dapat melakukan analisis top-down, mulai dari kondisi ekonomi negara secara makro sampai kondisi perusahaan secara mikro. Analisis makro, untuk mengetahui kondisi ekonomi negara secara keseluruhan, kita perlu melihat apakah ekonomi masih bertumbuh, inflasi tidak mengancam pertumbuhan, dan sebagainya. Ekonomi negara yang bertumbuh akan mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan. Analisis sektoral atau industri. Untuk mengetahui kondisi masing-masing industri, kita perlu mengetahui apa saja sektor industri yang paling memiliki peluang untuk bertumbuh. Analisis mikro. Untuk mengetahui kondisi perusahaan yang dapat dilakukan, misalnya dengan mengukur kesehatan keuangan perusahaan, dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkannya. Nama saya Muhammad Rafif, saya akan melanjutkan materi tentang analisis fundamental. Untuk melakukan analisis fundamental terdapat dua pendekatan utama, yaitu yang pertama top-down approach. Pendekatan yang berfokus pada tiga hal, yaitu yang pertama analisis ekonomi makro seperti kebijakan, suku bunga, dan stabilitas ekonomi politik yang dapat berdampak pada kondisi psikologis investor. Yang kedua, kondisi industri, apakah bidang perusahaan sesuai dengan industri yang sedang laris di pasaran. Dan yang ketiga, kondisi perusahaan, apakah manajemennya stabil atau tidak. Kedua, pendekatan nilai intrinsik dan rasio keuangan. Pendekatan ini berfokus pada analisis nilai wajar perusahaan yang dibandingkan dengan harga pasar saham. Analisis ini menitik beratkan pada neraca keuangan perusahaan terkait. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Analisis ekonomi menjadi dasar dari teknik analisis fundamental, yaitu metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pada dasarnya, analisis ekonomi menjadi satu hal fundamental yang perlu dilakukan investor ketika menentukan keputusan investasinya. Analisis ekonomi menjadi suatu kebutuhan karena terdapat kecenderungan adanya relasi kuat antara apa yang terjadi pada lingkup ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, harga saham merupakan cerminan ekspektasi investor terhadap faktor-faktor earning, dividen, maupun tingkat bunga yang akan terjadi. Hasil perhitungan investor terhadap ketiga variabel tersebut akan menentukan berapa harga saham yang sesuai. Dengan demikian, harga saham yang sudah terbentuk itu akan merefleksikan ekspektasi investor atas kondisi ekonomi di masa datang, bukannya kondisi ekonomi saat ini. Yang kedua, kinerja pasar modal.
akan bereaksi terhadap perubahan-perubahan ekonomi makro seperti perubahan tingkat bunga, inflasi maupun jumlah uang beredar. Ketika investor menentukan harga saham yang tepat sebagai refleksi perubahan variabel ekonomi makro yang akan terjadi, maka masuk akal jika dikatakan harga saham terjadi sebelum perubahan ekonomi makro benar-benar terjadi. Pengertian industri. Istilah industri telah dikenal luas oleh masyarakat seperti otomotif, makanan, dan lain sebagainya. Namun pengelompokan industri tidak sederhana itu. Masalah pengelompokan industri menjadi semakin rumit ketika berhadapan dengan banyak perusahaan yang mempunyai sekian banyak ragam lini bisnis. Sistem klasifikasi industri yang telah dikenal dan digunakan secara luas adalah sistem standar industrial classification yang didasarkan pada data sensus dan pengklasifikasian perusahaan berdasarkan produk dasar yang dihasilkan. Standar yang dipakai untuk mengelompokkan industri bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek adalah Jakarta Stock Exchange Sectoral Industry Classification. Klasifikasi ini terjadi dari 9 divisi, dan masing-masing divisi tersebut dibagi-bagi menjadi kelompok industri utama dan diberi kode 2 digit. Beberapa penelitian yang terkait dengan analisis industri menghasilkan kesimpulan. Yang pertama, industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda pula. Tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Yang ketiga, tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Yang keempat, tingkat resiko berbagai industri juga beragam. Yang kelima, tingkat resiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Estimasi tingkat keuntungan industri. Dalam melakukan analisis industri, investor perlu menilai suatu industri dan menentukan return harapan dari suatu industri yang akan dianalisis. Dengan begitu, investor akan dapat menentukan peluang investasi pada industri. Tahap perkembangan industri. Tahap pengembangan industri umumnya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, tahap permulaan merupakan masa-masa awal perkembangan sebuah industri. Yang kedua, tahap pertumbuhan, growth, penjualan tumbuh sangat cepat. Tahap kedewasaan matur, pertumbuhan penjualan mulai menurun karena banyaknya pesaing yang mulai masuk dan permintaan yang sudah relatif stabil. Tahap yang keempat, tahap stabil mungkin merupakan tahap yang paling panjang dalam daur hidup industri. Yang kelima, tahap penurunan tingkat penjualan dan profit industri semakin menurun. Perakiraan penjualan dan analisis input-output. Analisis input-output adalah suatu cara alternatif untuk mengetahui gambaran prospek penjualan suatu industri di masa yang akan datang dengan cara mengidentifikasi pemasok, supplier, dan konsumen dari suatu industri. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang arti penting laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang posisi suatu keuangan pada perusahaan, serta hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan antara pengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam data keuangan perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, pemilik perusahaan, kemudian manajer perusahaan, ketiga para investor dan kreditor, keempat pemerintah, dan yang terakhir adalah buruh. Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi. Laporan keuangan yang dibutuhkan adalah pertama neraca, kedua laporan laba rugi, dan yang terakhir laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Tujuan dalam analisa keuangan,
Analisa keuangan seringkali menilai suatu usaha berdasarkan pertama, profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroan biasanya dilihat dari laporan laba rugi perseroan, income statement, yang menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan. Yang kedua, solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, yang diukur dengan membuat perbandingan seluruh kewajiban terhadap seluruh aktiva dan perbandingan seluruh kewajiban terhadap ekuitas. Yang ketiga, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Yang terakhir, stabilitas adalah kemampuan perseroan dalam mempertahankan usahanya dalam jangka waktu panjang tanpa harus menderita kerugian. Untuk menilai stabilitas perseroan digunakan laporan laba rugi dan neraca. Nah, berikut adalah sebuah contoh laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi PT ABCD untuk periode berakhir 31 Desember 1999. Seperti biasanya, ini terdapat pendapatan. Di dalam pendapatan itu ada penjualan sebesar 10 juta, kemudian persediaan awalnya 2 juta, pembeliannya 7 juta. Nah, dari persediaan awal dan pembelian itu ditambah nanti hasilnya tersedia untuk dijual senilai 9 juta. Kemudian persediaan akhirnya senilai 3 juta. Sehingga mendapat harga pokok penjualan dari 9 juta diambil 3 juta yaitu 6 juta. Nah, kemudian untuk mendapatkan laba kotornya kita tarik dari dari pendapatan 10 juta kita kurangi dengan harga pokok penjualan 6 juta. Jadi terjadi dapat 4 juta laba kotornya. Kemudian kita tambahkan dengan biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya konsumsi 500, transportasi 100, listrik, telepon, air 600, gaji pegawai 1.200.000, biaya penyusutan bangunan 300, biaya penyusutan inventaris 200. Sehingga total biaya operasionalnya 2.900.000. Dari laba kotor tadi 4 juta kita kurangkan dengan biaya operasional kita 2.900.000 sehingga terdapat laba operasional kita senilai 1.100.000. Dari 1.100.000 kemudian kita ada biaya bunga 100.000, laba sebelum pajak 1 juta, biaya pajak 200, sehingga kita akan dapat hasil laba setelah pajaknya 800.000. Nah, di sini adalah contoh neraca pada perusahaan dagang pada umumnya. Pertama ada neraca. Di sini laporan neracanya kita hitung dulu aktiva. Pertama aktiva lancar, tadi ada kas 1 juta, piutang usaha 5 juta, uang muka pembelian 500, persediaan barang dagang 3 juta, sehingga totalnya 9.500.000. Aktiva tetapnya tanah 50 juta, bangunan 20 juta, akumulasi penyusutan bangunan 15 juta, dan akumulasi 5 juta, inventaris kantor 2 juta, akumulasi penyusutan inventaris 500. Total aktiva tetapnya 6.500.000, sehingga total aktiva lancar dan aktiva tetap jadi 76 juta. Dan selanjutnya kita hitung hutang lancarnya hutang dagang 2 juta, hutang gaji 500, biaya yang masih harus dibayar 1 juta, total hutang lancarnya jadi 3.500.000. Hutang jangka panjangnya terdapat hutang bank 20 juta, sehingga total hutang 3.500.000 ditambah 20 jadi 23.500. Kita hitung modal, ada modal disetor 40 juta, laba ditahan 12.500. Total modal sehingga 52.500. Total hutang dan modal jadi 76 juta, sehingga balance dengan total aktiva kita, aktiva lancar dan aktiva tetap. Berikut adalah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.